You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Bapak siapa? Tanya Kiara yang mengikuti langkah kaki Ravendra. Bapak aku, tanya Kiara lagi. Namun Ravendra belum juga menjawabnya. Ravendra dan Kiara hendak membuka pintu yang kini ada di hadapan mereka. Namun tiba-tiba mereka dipanggil oleh Dennis dengan segera. Sini cepat. Kalian ngapain di sana? Teriak Dennis. Ayo kak, kita ngapain di sini? Kak Ken lagi butuh kita. Kiara menarik tangan Ravendra namun lelaki itu masih terus menatap ruangan tersebut. Tetapi, ujar Ravendra terputus. Kiara terus menariknya. Sampai mereka berada di ruangan yang sama tempat Ken dan lainnya berada. Kini para suster telah membawa jasad ibunya Ken, dan akan diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ken berdiri lemas menatap jasad mamanya yang tidak bernyawa lagi dengan tatapan yang dalam. Dia langsung mengusap kasar air matanya, lalu melangkahkan kakinya meninggalkan mereka semua. Di tempat pemakaman telah ramai orang yang memakai pakaian berwarna hitam. Kesedihan dan tangisan itu mengiringi perjalanan mamanya sampai di liang lahat. Ken gemetar saat memegang jasad mamanya hingga masuk ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bahagia di sana ya dan pastinya Ken juga akan bahagia di sini. Ken akan buat mama bangga dari sana. Nggak ada siapapun lagi yang bisa nyakitin mama, termasuk pria jahat itu. Lirih Ken. Ken, ayo naik, ujar Ravendra. Ken mengusap kasar air matanya dan langsung berdiri. Para petugas gali kubur itu langsung melaksanakan kewajiban mereka. Ken membantunya dan tangannya gemetar hebat saat meletakkan tanah di atas tubuh mamanya. Haikal langsung mendekat dan mengambil cangkul tersebut. Biar aku aja yang menggantikannya. Ken menepisnya dan dia langsung menutup lubang itu dengan tanah. Banyak bunga yang bertaburan di atasnya. Tercium aroma wangi khas bunga tersebut. Ken menatap ke penjuru arah. Dia seakan mencium aroma mamanya di sekitar sini. Matanya saat ini sangat sembab. Lalu seorang lelaki parubaya yang tidak lain adalah Pak Benny menepuk pelan pundak Ken. Dan saat Ken menatapnya lelaki itu langsung membawa Ken ke dalam pelukannya. Walaupun kamu anak yang nakal dan selalu buat bapak naik darah. Tapi lihat kamu nangis gini bapak nggak kuat. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti kuat. Bapak tahu kamu bakal jadi orang yang hebat nantinya. Ujar Pak Benny. Seberapa yakinnya Bapak? Tanya Ken menatap lelaki itu. 2%. Benny terus mengusap punggung Ken dengan lembut. Baguslah. Jangan terlalu yakin nanti Bapak kecewa. Saya nggak punya hak untuk memenuhi keyakinan Bapak. Ujar Ken. Namun Pak Benny malah tersenyum getir. Dia tahu sekali penderitaan anak muridnya itu. Saat ini, dia memeluknya erat dan langsung melepaskannya. Kamu boleh libur sampai kamu tenang. Dan setelah itu kembali dengan wajah yang baru dan semangat yang baru juga ya. Ujar Pak Benny tersenyum. Ken menatapnya dengan tatapan yang datar. Seakan kata semangat sudah tidak berarti lagi untuk dirinya. Namun dia harus tetap menjalani hidup dengan baik untuk membuat mamanya bangga. Melahirkannya ke dunia walau dia ditinggal sendirian untuk selamanya. Makasih Pak, iya udah. Kalau gitu Bapak pulang dulu ya. Kamu harus kuat dan sabar. Banyak-banyak berdoa untuk mama kamu ya. Pasti Pak. Pak Benny menganggukkan kepalanya dan menepuk 3 kali pundak Ken. Lalu meninggalkan tempat tersebut. Ken duduk di samping makam mamanya. Dia mengusap lembut wajah yang tersenyum manis di dalam foto tersebut. Selalu senyum seperti ini ya Ma. Pinta Ken. Kak Ken. Ayo kita pulang. Hari udah mulai gelap dan akan turun hujan. Ajak Shelin. Kalian pulang duluan. Aku masih mau di sini. Jawab Ken. Tapi, lo nanti sakit kalau tetap di sini. Timpal Haikal. Kalian boleh pulang. Gue mau sendiri dulu. Kiara menarik tangan Haikal yang berada di pundak Ken. Biarkan saja. Kak Ken emang perlu waktunya sendiri. Lebih baik kita nunggu dia aja di dalam mobil. Usul Kiara. Mereka semua menganggukkan kepalanya dan langsung berjalan menuju ke arah mobil Ravendra. Mereka akan menunggu hingga Ken bersedia untuk kembali pulang. Ken terus memandangi wajah dan juga nisan tersebut. Tangannya memainkan tanah dan bunga. Tanpa sadar hujan turun deras mengguyur seluruh kota dan juga tubuh Ken. Hujannya deras. Gue mau susulin Ken dulu.
ujar Haikal. Stop, lo kesana nggak akan membuat keadaan lebih baik. Dia ingin menumpahkan semua kesedihannya di tempat itu. Jangan ganggu dia atau paksa dia. Dia akan datang ke sini nggak lama lagi. Jelas Ravendra. Gue nggak ngangka banget Kak Ken punya masalah yang besar begitu dan dia lalui sendirian. Tanpa mau melibatkan orang lain. Ujar Dennis dengan memandang ke atas. Gue bahkan sempat iri dengan kehidupannya yang sepertinya tidak ada beban apapun. Tapi kenyataannya, banyak luka yang dia paksa tutupin. Lanjut Dennis. Kalian pulang aja dulu. Gue mau nebus semua biaya mama gue. Ujar Ken datar. Enggak, gue ikut. Kalian semua tunggu di sini aja. Timpal Ravendra. Ravendra langsung keluar dari dalam mobil mengikuti langkah Ken. Dia juga penasaran dengan mertuanya yang bisa berada di rumah sakit tersebut. Bentar ya, ujar Ken. Iya gue juga mau ke sana ya. Nanti hubungi gue aja. Perintah Ravendra. Ken menganggukkan kepalanya dan dia langsung berjalan menuju meja resepsionis. Setelah melunasi semua bayarannya, dia mencari keberadaan Ravendra. Ravendra membuka pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam. Permisi, Ravendra. Ujar Yadi dan juga Nelly dengan terkejut. Benar kan berarti tadi itu? Bapak, kenapa kalian berdua ada di sini? Ibu kenapa? Dan sakit apa? Tanya Ravendra beruntun. Nggak ada apa-apa kok, cuma kecapean aja. Kamu kenapa ada di sini? Teman Raven ibunya meninggal jadi Ravendra kesini nemaninnya. Jelas Ravendra. Kiara ada juga kok. Mau Ravendra panggilkan? Tanya Ravendra. Nggak usah nanti dia repot lagi. Dan ibu mohon ya sama kamu jangan bilang sama Kiara kalau kami ada di sini. Mohon Nelly. Ravendra mengerutkan keningnya. Karena merasa aneh dengan tingkah mertuanya itu. Namun dia berusaha menepiskan semua pikiran buruknya. Ravendra. Teriak Ken dari luar. Ravendra langsung keluar untuk memberitahukan keberadaannya. Ada apa? Lo dari mana aja? Gue cariin juga. Tunggu dulu. Ini kayaknya ruangannya gak asing deh. Ini ruangan istrinya Pak Yadi. Lo kenal ya? Kenal lah. Dia kan mertu. Ravendra menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Karena hampir saja keceplosan. Tapi kalaupun memang mereka saling kenal, nggak ada masalahnya juga kan. Lagian Ken juga gak tahu anaknya itu Kiara. Batin Ravendra. Ken langsung masuk ke ruangan itu begitu saja. Membuat Ravendra membulatkan matanya dan menarik tangan lelaki itu. Membuat Yadi yang melihat Ken langsung menghampirinya dan ingin menguatkannya. Kamu yang kuat ya. Umur nggak ada yang tahu. Berdoa saja semoga ibu kamu ditempatkan di terbaiknya. Kenalin ini Ravendra. Suaminya anak bapak. Ujar Yadi tanpa mengetahui jika Ken adalah teman Ravendra. Kini Ken dan Ravendra membulatkan matanya dan saling menatap. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall